Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadda alaina wa talamizana min barakatihi fid dharaini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal. Wal walimatu lal utawi walimah gawe acara, membuat acara atau walimah alal ursyi krono arai akad nikah, karena adanya pernikahan. Mustahabbatun iku den sunahake, itu disunahkan. Jadi setelah kita membahas bagaimana tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang ketika orang itu ingin menikah, kemudian masuk dalam prosesi pernikahan. Nah, sekarang kita bahas masalah walimatul urus. Jadi kalau urus itu artinya walimah. Kalau al-aris, jadi kalau aris itu maknanya istri. Jadi urus itu walimah maknanya. Kalau aris itu artinya istri. Walimah di dalam Islam itu nanti akan ada banyak acara. Maka ada di antara orang-orang nanti ketika kumpul itu karena mereka itu membuat acara yang karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berkumpul itu karena dia itu sedang kesusahan. Ya, seperti ada orang kumpul karena ada kematian. Itu kan kumpul juga kan, ada kematian. Itu kumpul juga. Jadi ada yang senang-senang seperti pernikahan, khitan, duwe anak, akikoan. Itu kan acara-acara walimah yang walimah orang itu senang gitu loh. Makanya ketika buat walimah pernikahan itu jangan kok susah-susah. Buat walimah pernikahan itu acara senang-senang. Jadi itu acara senang. Makanya digawe guyon-guyon. Jadi beragama itu jangan sepaneng. Jadi beragama itu jangan sepaneng. Ngerti sepaneng? Sepaneng itu ya terus fokus iku tidak ada intermisunya, tidak ada. Padahal Allah itu memberikan gambaran bahwa Allah itu zat yang membuat orang itu menangis dan yang membuat orang itu tertawa. Jadi wa adhaka wa abka. Jadi wa adhaka wa abka. Allah itu membuat zat yang membuat orang itu nanti tersenyum, tertawa. Adhaka itu kan tertawa. Bukan tabassum, tapi tertawa. Wa abka, dan yang membuat orang itu menangis. Jadi hidup itu harus ada seninya. Ojo kok nanti beragama itu melolong terus ingin marah enggak. Sahabat tuh dulu kalau kumpul dengan sahabat ya gojolok-gojolokan ya seperti yang di pondok ini ya, sendagurau. Biar apa? Biar tidak sepaneng hidup itu. Jadi biar tidak sepaneng. Jadi suatu ketika itu sahabat duduk terus ada yang ngasih pitih itu semangka. Jadi dulu di Mekah, di Madinah sudah ada semangka ya Rasulullah. Semangka terus sahabat royokan lho ngono ya kon nek ana berkat lah royokan. Sing gak komanan guncalno ada yang kesana lho. Kayak ngono sahabat ya. Jadi beragama itu mudah. Jangan dibuat beragama itu kayak horor.
menakutkan. Jadi ya guyon ya guyon, guyon ya guyon. Kon guyon lho guyon ndak apa-apa. Tapi harus tahu waktunya. Jadi harus tahu waktunya. Guyon kapan guyon? Kira-kira gini guyon saya ini ganggu orang atau tidak? Nah, waktunya tidur terus kamu guyon ganggu temanmu tidur, kamu kan berdosa akhirnya. Tapi kalau memang jadwalnya nggak tidur terus waktunya ini santai-santai mungkin olahraga atau apa, kamu guyon enggak apa-apa, boleh itu, boleh. Malah itu sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, terus dia tuh senang gitu. Itu salah satu caranya Allah bagaimana agar orang itu tidak begitu sepaneng dalam menghadapi hidup, termasuk beragama. Jadi termasuk beragama. Terbangan itu bahkan dalam walimah itu kata Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'linu bin nikah waj'aluhu fil masajid watribu alaihi bidufuf, kata Rasul. Pesannya 3 kalau ada orang mau menikah. 1, a'linu bin nikah, umumkan kalau kamu itu mau nikah itu umumkan. Maka sudah pas kalau ada orang itu mau membuat walimah pernikahan kok buat undangan disebar, itu sudah benar karena sesuai dengan hadis a'linu bin nikah. Pakai undangan model bagaimanapun monggo. Undangan yang sekarang kan undangan yang pakai digital kan, pakai undangan yang lewat WA itu kan lebih simpel. Ya, kalau selama ini kalau di ngantang ini kan kalau undangan undangan seperti biasanya terus nanti dikasih foto. Ya, biar tidak salah. Nek buwo cek ora salah. Ya, dikasih foto. Iki telah menikah ini bapak isopo. Wah, nggawa kopi ireng terus brengose gawedhe ngene ketok. Foto iki dadi cover boy ya. Tapi nduk templekno nggone undangan. Supaya apa? Cik ora salah. Apa maneh jeneng pasaran. Jeneng pasaran, ngerti jeneng pasaran? Jeneng pasaran itu satu nama tapi kampung itu banyak namanya seperti itu. Sopo jenenge Parji ya mana ya? Kayak ini RT 1 ono Parji, RT 3 ono Parji, ono itu ono Parji. Makanya dikasih ya ini dikasih foto biar tidak salah. A'linu bin nikah. Waj'aluhu fil masajid. Kalau bisa kamu nikah itu sunahnya di masjid. Jadi kalau nikah itu sunahnya di masjid. Ada tradisi yang baik di daerah Manyar, di daerah Tambaan Manyar, Gelagah, tempatnya Umi itu. Kalau nikah mesti di masjid. Nanti dari masjid diarak pakai izhari itu, yang orang sepuh-sepuh biasanya. Jadi bukan kok pakai terbangan, mungkin Banjari kan. Ini yang pakai izhari. Yang pakai ada apa suara-suara yang melengking gitu. Wah, lho ngono niku ya. Terus ada gerakan-gerakannya kan. Kalau kamu kan enggak pakai gerakan kan, gerakan tangan Pak. Tapi kalau izhari kan ada gerakan-gerakannya. Itu diiring dari masjid sampai ke rumah. Sing ngiring sambil berjalan mundur. Kita jalan ke depan, tapi dia jalan mundur. Waj'aluhu fil masajid, di masjid. Lapa kok di masjid minimal nganten anyar iku cek tau nang masjid. Ya, soalnya saya akeh wong ku nganten anyar tapi gak tahu nang masjid. Lumayan kadang nganten anyar masih ke masjid sak minggu 2 minggu. Semari ngono dadi alumni wisan. Ya, wis gak tahu nang masjid maneh. Jadi nganten anyar pakai peci, pakai baju putih, luar biasa. Nang masjid Jumatan berangkat di sini. Gak tahu Jumatan 9:30 berangkat Jumatan. Tapi mari setelah 7 bulan wis jadi alumni, wis gak tahu blas wis nganten anyare wis hilang. Makanya biar dia terbiasa dengan
dengan suasana di masjid, aura masjid, siapa tahu nanti dia tertarik untuk masuk ke masjid. Dan yang ketiga adalah wadribu alaihi bidufuf. Kalau nikah itu ramaikan dengan duf, dengan terbang. Ya, terbangin dhisik. Ya nggak seperti sekarang ya. Terbang wis model bagaimanapun monggo. Nah, sebetulnya kan alat musik itu juga tergantung sekarang orang itu kalau pakai alat-alat musik, nah, termasuk terbang itu kan bisa dibuat untuk musik juga kan, ada alunannya, itu ada. Jadi ada yang tanya bagaimana hukumnya make alat musik, boleh apa enggak? Boleh apa? Tidak. Nah sekarang kalau seumpamanya pakai alat musik terbang, cuma engko terus lagu koyok lagu-lagu sing menjauhkan dari Allah terus piye? Nggo alat musik tapi ini lagune koploan lho terus piye? Wong padha wae kendang, terbang, ketepung, iya kan? Tamborin itu kan hampir sama. Ya, atau yang sekarang anak-anak ngamen tuh yang terkadang ada yang pakai apa ini paralon besar berapa dim itu kan, terus atasnya dikasih apa ban atau apa itu kan ada suara-suara khusus. Ya seperti orang dikasih pisau. Orang dikasih pisau mau dipakai apa? Kalau orang dikasih pisau untuk masak, maka jadilah sebuah ibadah. Pisau untuk membuat bambu runcing zaman dahulu karena untuk berjuang mempertahankan Indonesia, maka jadi sebuah ibadah. Dia pakai pisau, tapi pisau itu untuk merapikan tanaman-tanaman, maka jadi sebuah ibadah. Tapi kalau dia pakai pisau kok terus untuk malak orang, biasanya kan pisau petekan cetek, kan pakai pisau, ayo langsung ditempelkan di sini, ayo 100.000 dipalak. Nah, bagaimana? Nah, itu kan jadi hukumnya haram. Jadi hukumnya haram. Jadi ada dua mata sisi. Jadi seperti terbang pun seperti itu. Kalau di situ untuk diiringi sholawat Nabi, maka itu jadi sebuah ibadah. Jadi kalau diiringi untuk tari perut, ya tahu tari perut, tari-tarian yang ada di Mesir, tari perut, dari dengan goyang-goyangkan perutnya, maka ya sama juga itu jadi sebuah keharaman yang ada. Ini seperti dua mata pisau yang itu nanti bisa dibuat untuk kebaikan, bisa dibuat untuk kejelekan. Jadi kalau waktunya walimah yang seneng, aja susah-susah waktu ini walimah kan nih. Kalau walimah itu jangan lama-lama, ya sebentar-bentar aja, sementing guyon-guyon, mari terus mangan wis mari. Gitu aja. Nanti kalau susah ya wis tahlil, ya susah. Waktunya orang takziah ya susah. Masa kan waktu dia takziah terus kamu guyon-guyon sama temanmu kan ya ora pantes. Ini waktunya adalah untuk takziah. Jadi mana ketika itu acara-acara yang harus senang, mana yang ketika acara itu susah. Jadi Islam itu sportif luar biasa, termasuk ini walimah. Maka karena seseorang itu mendapat nikmat dari Allah, bisa melaksanakan sunnah, dia sudah menikah, maka terus ada walimah. Dan mohon maaf, walimah itu memang sunnah. Tapi nanti ada walimah yang walimah itu hukumnya haram. Datang ke walimah itu hukumnya haram. Contoh satu walimah yang walimah di situ yang diundang adalah hanya orang-orang yang kaya saja. Jadi orang-orang yang kaya, sing orang-orang miskin ndak diundang. Sing sugih-sugih tok. Sing mobilnya apik-apik, yang punya gelar, yang punya pangkat, yang punya jabatan, itu diundang semuanya. Nek wong sing kere-kere ora diundang. Wah, itu kamu datang ke situ haram hukumnya malan. Enggak boleh. Wal walimatu alal ursi mustahabbatun, itu disunahkan. Rasulullah pernah berkata pada seorang sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf. Padahal Abdurrahman bin Auf ini seorang miliarder.
Jadi orang miliarder, wong sing paling sugih di antara sahabat itu Abdurrahman bin Auf. Bagaimana suatu ketika diterangkan ketika Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Maka malam-malam itu Sayyidatuna Aisyah menceritakan malam-malam itu kota Makkah seperti bergetar. Kota Madinah seperti bergetar. Karena apa? Ada suara ringkikan kuda, suara unta yang begitu ramai datang menuju kota Madinah di waktu tengah malam, dan diperkirakan ada sekitar 1000 ekor unta dan yang lainnya. Dengan atasnya itu penuh dengan barang-barang, penuh dengan barang-barang yang mau diperdagangkan. 1000 ekor unta berserta dengan barang dagangannya di atasnya. Dan itu semua milik siapa? Milik Abdurrahman bin Auf. Sayyidatuna Aisyah mendengar itu, kemudian beliau bertanya, itu siapa yang datang? Itu adalah Abdurrahman bin Auf. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya benar saja, karena dulu Rasulullah pun pernah bersabda seperti itu. Kemudian Sayyidatuna Aisyah memuji-muji Abdurrahman bin Auf. Jadi memang Abdurrahman bin Auf ini orang yang sakho, orang yang lumane luar biasa, tidak takut miskin. Itu Abdurrahman bin Auf. Kemudian sahabat itu menemui Abdurrahman bin Auf dan cerita apa yang dikatakan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah. Kemudian ketika mendengar itu, kemudian Abdurrahman bin Auf tidak begitu lama sowan ke Sayyidatuna Aisyah. Sowan ke Sayyidatuna Aisyah. Padahal secara umur itu Sayyidatuna Aisyah kan masih sangat muda. Abdurrahman bin Auf ini sudah agak sepuh. Tapi karena beliau adalah Ummul Mukminin, beliau sowan. Datang ke Ummul Mukminin, ini istrinya Rasulullah yang sudah ditinggal oleh Rasulullah, dan beliau sowan kepada Sayyidatuna Aisyah. Ya Abdurrahman bin Auf, memang benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu adalah orang yang luar biasa. Ini nanti akan bergetar Madinah itu dengan datangnya barang-barang dagangan Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, janganlah seperti itu wahai Ummul Mukminin. Kami ini siapalah, kami ini bukan siapa-siapa. Jadi karena engkau telah memuji-muji saya, seperti ini kami itu tidak pantas. Saksikan wahai Ummul Mukminin, semua yang aku bawa malam ini, semua yang aku bawa malam ini datang ke Madinah, aku infakkan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 1000 ekor unta dan dagangannya di atasnya semuanya diwakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oh, 1000 ekor unta loh. Unta satu sekarang berapa? Dulu di Malaysia itu ada korban di rumahnya Faik itu satu. Saya tanya, katanya kalau korban unta itu dulu sekitar 20 juta. Itu tahun berapa ya? Sudah 10 tahun yang lalu mungkin. Sebelum resesi ya. Itu mungkin sekarang bisa 40 sampai 50 juta. Kan tergantung untanya juga kan. Taruhlah 50 juta. 50 juta kali 1000. Berarti piro? Piro di? 50 juta kali 1000. Nah, berarti kan piro? 50 juta. Nanti kan nambah nol kan? Berarti berapa? 50 triliun. 50 ini juta kan 50 miliar. Jadi satu kali sedekah itu berapa? 50 miliar. Itu baru untanya, belum dagangannya. Bisa-bisa dagangannya itu lebih mahal daripada untanya. Taruhlah kita buat sama, untanya 50, dagangannya 50. Berarti berapa? 100 miliar. 100 miliar mau ngono tok. Itu levelnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Nah, meskipun beliau super kaya seperti itu, Rasulullah bilang pada Abdurrahman bin Auf ketika beliau mau menikah, aulim walau bisyatin, aulim walau
bisyatin. Abdurrahman bin Auf, buatlah walimah kamu walau bisyatin, meskipun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Padahal sugih koyok ngono. Itu Rasulullah hanya bilang aulim walau bisyatin. Wis ya minimal nggorok wedhus lah, nggorok wedhus. Jadi walimah itu enggak harus yang mewah. Rasulullah itu ketika nikah dengan istri-istri beliau selalu buat walimah. Walimah itu enggak harus mewah, gak kudu ono terope, kuadi, gak kudu ngono. Yang penting apa? Ada makanan-makanan yang dikumpulkan terus dimakan bareng-bareng. Nah, karena habis pernikahan terus nanti ada buat masakan atau mengumpulkan makanan-makanan kemudian nanti dimakan bareng. Nah, itu namanya sudah walimah. Nggak kudu ono son, iku lak nduk ngene Jawa, ya kudu ono son. Sone sing 3 dina 3 bengi, sing kira-kira cari son sing paling keras sak ngantang ndi lho ngono. Rasulullah itu pernah menikah dengan salah satu istri beliau, dan ketika itu menikah itu dalam perjalanan. Kemudian Rasulullah beristirahat. Terus setelah beristirahat Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang masih punya makanan? Maka sahabat mengumpulkan, ada yang masih punya kurman segini, ya, dikumpulkan dalam nampan. Ada yang punya lagi kurma sedikit, ada lagi punya makanan lain, dikumpulkan Rasul jadi satu, terus kemudian diletakkan di tengah-tengah, terus dimakan bersama. Loh, itu jadi walimah. Makanya ya walimah iku lamun gak rame-rame terus ngundang kanca-kanca tok, tukokno pindang 3 besek ngono ya wis oleh. Ya, beli pindang 3 besek sak talam kei loro lho wis cukup. Jadi enteng-entengan ae. Jangan dibuat susah. Terkadang orang itu membuat susah karena gengsi. Wah, lah wong kono teman-teman saya aja pakai acara, mosok saya ndak pakai acara. Loh, terkadang gengsi seperti itu dia yang membuat orang itu jadi hancur gara-gara itu, gengsinya itu. Kita ini PNS pegawai negeri, istrinya juga ini orang kaya, mosok nggak walimah kok podo barek wong kampung. Ayo kita buat walimah, buat acara yang beda dengan orang kampung. Akhirnya buat yang super mewah seperti ini. Akhirnya setelah menikahkan anaknya lenger lapo utangnya akeh. Nggak tambah susah hati ini. Iya. Yes. Walimah ya yang kalau memang mampu mau yang heboh, yang ini loh, monggo, boleh-boleh saja. Kamu walimah terus mari ngono undangane 1000 terus berkate mau ke IBHS sitok-sitok sing rego 1 juta ya oleh ae, gak dilarang. Cuma ya durung ono ketoke sak Indonesia sampai saiki. Walimah terus jajane kerupuk tok ku ya oleh ndak apa-apa. Cuma terkadang komentari netizen iki sing gak karuan. Komentarnya orang yang datang terkadang juga ndak karuan. Nah, kalau kamu selalu bingung dengan komentarnya orang, ya kamu ndak akan bisa hidup tenang kamu itu. Ya, kalau ada orang komen kamu 1-2 orang komentar yang jelek, terus kamu pikir teman, ya kamu tidak akan bisa hidup tenang. Kamu tidur tenang aja tidak bisa, karena tidak mungkin semua orang itu akan cinta sama kita, dan tidak mungkin semua orang itu benci sama kita. Dalam sebuah masyarakat seumpamanya, terus yang cinta sama kamu taruhlah 94%. Kemudian ada komentar sedikit 6% atau berapa, itu wis maklum, wong urip ya ngono iku. Sudah maklum. Wong habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi ae sing khairul anbiya wal mursalin, sing paling ganteng-gantenge wong, paling atqol atqiya. Ya, yang dijuluki anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nuri,
Itu loh masih banyak yang tidak suka dengan Rasulullah. Apalagi orang itu berdakwah di jalan Allah. Ya, berdakwah di jalan Allah. Ya wis. Rasulullah seperti itu, masih ada orang yang mencaci maki Rasulullah, sholat mau diludahi, Rasulullah mau sholat dilimpar kotoran, Rasulullah dicaci maki. Itu Kanjeng Nabi. Apalagi cuma wong sing potongane koyok dhewek iki. Maka ya wis anjing menggonggong, kafilah berlalu. Cuma harus diperhatikan bahwa kalau banyak yang mengkritik kamu harus introspeksi. Gitu loh. Kalau kamu sudah di jalan Allah, kamu sudah benar di jalan Allah, di jalan Rasulullah dan tidak melanggar aturan negara, kok terus ono wong ngelek-ngelek kon, ya wis. Itu sunatullah, itu sunatullah. Ono iri barek kon, ya itu sunatullah. Kanjeng Nabi seperti itu, ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada orang-orang yang tetap seperti itu, kekeh. Nah, jadi terkadang malah orang-orang yang awal membantu kita itu ketika keistiqomahan diuji, ketika kejujuran diuji, ketika keikhlasan diuji, terkadang malah tidak bisa sambung dengan kita. Ya, terkadang seperti itu. Wal muradu kang den karepaken biha kelawan walima iku ta'amun, iku panganan. Yang dimaksud dengan walima adalah makanan. Yuttakhadhu kang den gawe yang dibuat apa ta'am lil ursi krana arae ana akad nikah. Lil ursi karena adanya akad nikah. Makanan yang dibuat karena adanya akad nikah. Wa qala lan ngendika sapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, tasduku beneri, mencakup apa al walimatu, apa walima ala kulli da'watin, ing atas saben-saben undangan, atas semua undangan. Lihadisi sururin krono anyar tekane perkara kang bungake. Krono anyar tekane perkara kang bungake, karena ada sesuatu yang menyenangkan. Jadi sesuatu yang baru yang menyenangkan, karena datangnya sesuatu yang menyenangkan. Jadi walimah itu apa? Walimah itu adalah makanan yang dibuat karena ada sebuah pernikahan. Dan kata Imam Syafi'i, dari perkataan walimah itu mencakup semua acara atau undang-undangan yang di situ orang itu membuat acara karena apa? Lihadizati sururin, karena ada sesuatu yang baru yang menyenangkan. Nah, koyok duwe anak, ya, seperti kamu dapat rizki, ya, seperti kamu mendapat fujaatil khair, sesuatu yang menyenangkan yang baru dan itu berhubungan dengan rizki, monggo, nggak apa-apa. Wa qalluha lan utawi luwe kidhi-kidhike ya si walimah lil muksiri kedue wong kang sugih. Ukurannya berapa? Walimah itu bagi orang yang kaya atau orang yang miskin? Kalau buat walimah bagi orang yang kaya itu wa aqalluha utai paling kidike walimah, paling sedikitnya walimah lil muksiri bagi orang yang kaya syatun, iku wedhus siji, satu kambing. Mau buat walimah pesen ae nang ngene Bang Murad samane ya nang Batu. Bang pesen kambing satu, berapa? Paling 1.500.000 atau 2 juta, wis cukup dimakan beberapa orang. Itu termasuk walimah. Wis nek jerene wong Jawa ala sing tumpeng kono lho, sing tumpeng kono masjid. Nah, iki slametane nganten anyar lho, itu sudah jadi walimah. Lah gampang sih ngono tok. Walil mukilli, lalu kedua wong kang fakir, adapun bagi orang yang fakir ma utai barang tayasaro kang dadi gampang apa mah. Ya kalau orangnya ndak punya ya wis ma tayasaro, apa aja yang ringan untuknya.
Wis apa yang gampang untuknya gitu, sak talam sego, iwak Indomie loro ya campur telur ceplok telu lho wis itu jadi sebuah walimah. Enggak harus mewah. Enggak harus mewah. Wa anwa'uha lan utai pira-pira warnane walimah kasiratun iku akeh. Mazkuratun tur den tutur yang disebutkan fil mutawwalati ing dalam kitab kang den dawaake bahasane, dalam kitab yang dipanjangkan pembahasannya. Oh banyak, nanti ada walimatul aqiqah, walimatul khitan, loh walimah kabeh. Ya, walimatus safar karena mau berangkat haji atau umroh. Itu walimah semuanya. Tadi saya akeh walimah. Wal ijabatu lan utawi nekani ilaiha maring walima ayi walimatul urus iku wajibatun wajib. Mendatangi pada walimatul urus itu hukumnya wajib. Mengapa? Ya, karena memang Rasulullah mewajibkan. Ya, Rasulullah itu mewajibkan. Di samping itu logikanya seperti ini. Orang yang mau membuat sebuah walimah, apalagi dalam skala besar. Walimahnya mau besar-besaran namanya. Anak pertama mau dinikahkan. Padahal dia itu sudah bertahun-tahun kalau ada orang walimah dia diundangi dia pun datang. Nah ini anak pertama mau nikah. Maka orang ini terkadang memikirkan membuat walimah 2 bulan sebelumnya itu wis mikir. 2 bulan sudah dirancang. Sopo ae sing diundangi, tulis kabeh sing diundangi sopo, diundangi semuanya. Ki ngone Pak D, ngone Pak Lik, ngone Pak Cik, Mak Cik semuanya iki wis diparani kabeh. Itu butuh waktu yang panjang. Belum lagi yang kedua, nanti terus bagaimana model acaranya, MC ini sopo, kiroa sopo, sambutan sopo lho, panjang. Belum lagi nanti kalau seperti di Jawa ini engko gawe terop apa gak karena ini musim hujan. Nanti nyewa terop nanti ki sing murah apik nduk endi. Belum lagi nanti kuadinya dari mana. Belum lagi nanti makanannya itu apa aja ki prasmanan apa gak prasmanan. Jadi persiapan ini luar biasa panjang. Terkadang nanti ada 1-2 yang enggak diundangi, engko malah komplain, malah nyeneni. Wis gak nganggep dulur yo iki ora gelem ngundang ngene-ngene. Komplain lagi. Jadi ribetnya Masya Allah. Makanya orang yang sudah persiapan seperti itu, mempersiapkan dengan perfect semampu dia itu mau hormat seperti itu, sudah persiapan 2 bulan sebelumnya. Lah pas acara kok kamu nggak datang nih loh. Terus padahal kamu itu diharapkan kedatangannya. Kok terus kira-kira ono wong duwe gawe buat walimah. Terus yang datang sedikit kira-kira susah apa enggak? Kan makanannya banyak nih. Undangan 1000, sing teko 200. Ayo ate komplain nanti. Oh, enggak bisa komplain. Makanya wajib datang. Ya. Maka wajib datang. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah barang siapa yang diundang pada walimah kok dia tidak datang, faqad asa Abul Qasim. Maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, yaitu siapa? Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wal ijabatu ilaiha wajibatun, iku wajib. Jadi mendatangi walimah itu wajib. Fardu ainin, tegese fardu ain fil asahhi ing dalam qaul kang luwih sahih. Fardu ain menurut qaul yang lebih sahih. Wala yajibulan ora wajib apa al aklu apa mangan minha saking walimah fil asahhi ing dalam qaul kang luwih sahih. Ndak wajib makan dalam walimah. Ini kan bulan Rajab. Bulan Rajab. Bagaimana kalau kamu diundang walimah tapi kon poso, piye terus? Padahal orangnya nyiapkan makan, terus kon poso, ora mangan. Kira-kira piye hukumnya? Jadi dikembalikan kepada hukum
dikembalikan pada orangnya. Kira-kira kalau orangnya itu susah, kamu datang kok tidak makan, kok wong iku susah, maka lebih baik kamu batalkan puasamu. Tapi kalau kamu nganggap orangnya ini kalau kamu datang terus kamu itu tidak makan, orangnya malah seneng, alhamdulillah arek iki biasa panganane akeh iki, mudakir iki panganane akeh, kalau sakmono gedene panganane akeh. Dadi kono poso meneng ngombe ora. Jadi wong alhamdulillah. Oh, pas po sose ngentekno abane iki pas poso iki. Orangnya kok malah seneng. Ya, lebih baik kamu tidak berpuasa. Utawa iluk mazhabe Ibnu Abbas. Poso kamu datang puasa, nanti waktunya makan kamu makan. Nanti setelah makan kamu puasa lagi. Monggo iluk sing ndi kon oleh ae. Ya. Lah mumpung bulan Rajab, ojo sampai kono ora poso. Ya, saya kemarin lupa terus. Abu kalau bisa besok semuanya puasa semuanya. Tadi minimal iku yo mbuh sehari, mbuh 4 hari, mbuh 5 hari kami itu puasa di bulan Rajab. Wis poso apa durung? Ana sing poso, ana sing ora. Kemarin saya Rizki mau kasih jajan apa Riz? Siam Ustaz. Oh, berarti sudah ada yang puasa. Ya puasa ora. Meskipun hadis-hadis yang berhubungan dengan fadilah puasa bulan Rajab itu hadisnya rata-rata dhaif. Tapi kesunahan puasa Rajab itu sudah masuk pada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Rasulullah. Diceritakan bahwa memang pada bulan Asyhurul Hurum itu disunahkan untuk memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa. Mangane ya rada tirakat rek. Aja kok bendina mbadho kae ora poso ya. Kapan waktunya makan, kapan waktunya puasa. Ngono lho. Ya arang-arang ya poso. Mosok Rejab kok ora poso blas. Ya itu namanya terlalu. Ya, terlalu. Cocok dolimi awake iku Rabbana dzalamna anfusana. Ya mangane ya poso, Bu. Pas Senin Kamis atau minimal kamu puasa entah sehari aja puasa. Entah sehari aja puasa. Kalau enggak bisa tanggal 1 mungkin tanggal 10, tanggal 10-nya puasa atau tanggal berapapun yang penting kamu poso. Adapun kalau digambarkan bahwa nanti kalau puasa Rajab pada tanggal 1 dapat seperti ini, tanggal 2 seperti ini, 3 seperti ini, wah itu hadisnya jelas, itu hadisnya dhaif. Cuma dalam madzhab Syafi'i hadis dhaif itu masih boleh dipakai kalau berhubungan dengan fadhailul a'mal, keutamaan-keutamaan melakukan sebuah ibadah termasuk Rajab itu boleh dipakai. Tapi jangan pakai hadis yang hadisnya itu bukan cuma sekedar dhaif, tapi hadisnya itu hadis yang sudah dipastikan itu hadisnya palsu. Nah, jangan hadisnya palsu. Jadi aja adik gawe hadis palsu. Kalau hadis dhaif monggo dalam fadhailul amal. Ammal ijabatu anapun utawi ijabah li ghairi walimatil ursi. Maring liyane walimatul urus pada selain walimatul urus min baqiyatil walaimi bayani sekarene pira-pira walimah. Dari sebagian dari sekian walimah falaisat monggo iku ora ana apa ya si al ijabah iku fardu ainin, iku fardu ain. Bal hiya bali utawi al ijabah sunnatun iku sunnah. Saiki lak ngetren ana wong apa perayaan ini loh hari lahirnya itu apa ulang tahun panjang umurnya nyanyi ngono pisan padahal umurnya tambah pendek padahal panjang ya. Jadi kalau selain walimatul urus sunnah, tapi kalau walimatul urus itu wajib. Jadi jangan ikut-ikutan tren yang tren itu tidak jelas. Wa innama tajibu angin pastine wajib apa ad-da'watu apa nekani undangan
mendatangi undangan liwalimatil ursi maring walimatul urus autusannu utawa den sunahaken apa ya si dakwah li ghairiha maring liyane walimatul urus padha liyane walimatul urus iku bisartin ail alla yukhassa iku kelawan syarat yen to orang ngususake tidak mengkhususkan sapa adai wong kang ngundang orang yang mengundang al aghnia ing wong kang sugih-sugih orang yang kaya saja bidakwati kelawan undangane baliyat balik ngundang sapa dai tapi mengundang sapa dai hum ing agnia wal fuqara lan ing pira-pira wong kang fakir haram malan ndak boleh mendatangi undangan sing undangan itu yang diundang khusus wong sugih-sugih tok khusus para pejabat tok itu ndak boleh. Tapi kalau semuanya diundang, ada orang yang kaya, ada yang miskin, ada yang sedengan, ada yang miskin papa, mungkin orang yang tidak punya sama sekali malah dipertamakan diundang, nah, itu tetap hukumnya wajib. Tapi kalau dikhususkan orang-orang yang kaya, itu kamu haram datangnya, tidak boleh datang. Wa ayat wa yen to ngundang sapa ya si wong hum ing fuqara lan agniya fil yaumil awwali ing dalem dina kang awal fa in aula mongko lamun gawe walima sapa ya si wong salasata ayamin ing dalem 3 pira-pira dina dia membuat acara 3 hari lam tajib mangko ora wajib apa al ijabatu ijabah fil yaumisani pada hari yang kedua bal tustahabbu balik den sunahake yang wajib itu kamu datang pada hari yang pertama. Kalau ada orang membuat walimah sampai 3 hari itu yang wajib hanya datang pada walimah hari yang pertama. Ketika hari yang pertama kamu itu diundangi terus kamu ternyata ada uzur syar'i namanya, kamu sakit ataupun yang lainnya, maka sudah kamu ndak disuruh lagi untuk datang pada hari selanjutnya. Tapi kalau datang pun ndak apa-apa. Lam tajib mangko ora wajib apa al ijabatu apa nekani fil yaumizani pada hari yang kedua bal tustahabbu balik den sunahake wa tukrahulan den makruhake apa al ijabah fil yaumizalizi ing dalam dina kang kaping 3 wa baqiyatus syuruti utawi sekarine pira-pira syarat adapun syarat-syarat yang lain mazkuratun iku den tutur fil mutawwalati ing dalam kitab kang den dawaake bahasane. Dikatakan oleh Rasulullah qala al walimatu fil yaumil awwal haqqun, walimah pada hari yang pertama itu hak benar. Wasani ma'rufun, kalau ada orang buat walimah hari pertama terus ada hari keduanya, oh itu agar dia itu terkenal, dikenal sama orang. Kulo wong sugih acaranya sampai rong dino. Wasali suryaun wasum'atun, kalau dia buat acara sampai 3 hari maka kata Rasulullah yang ketiga itu ya riya wa sum'ah. Jadi buat acara yang ketiga itu adalah riya wa sum'ah. Iku ngono riya ibadah karena wong wa sum'ah cek krungu-krungu wong sing kono ku wong sing super sugih kono ku sing ngene-ngene biar didengar sama orang seperti itu. Jadi kalau awal hakun 2 ma'rufun, hari yang ketiga adalah riyaun wa sum'atun. Illa min uzrin wa qauluhu illa min udrin kejaba saking uzur aimani kang nyegah, kecuali kalau ada uzur minal ijabati saking ijabah lil walimati saking walimah ka ayyakuna kaya yen ta ana iku fi maudhi'id da'wat ing dalem panggonane undangan sapa man wong ya ta'azza kang oleh lara yang tersakiti bihi kelawan ana ing yo si bihi kelawan yo bihi kelawan yo siman sapa almatu wong kang den undang
aula taliku tawa ora layak bihi kelawan man apa majalisatu pira-pira majlisi. Jadi beberapa majelisnya. Jadi uzur seperti apa kamu sakit itu uzur. Yang kedua adalah ternyata di acara itu ada orang-orang yang datang itu malah dibully, mendapat sesuatu yang menyakitkan, entah itu secara fisik atau dalam hatinya. Atau yang ketiga, majelis itu tidak layak untuk orang seperti kamu zamanya. Majelis itu tidak layak. Samane kok ono acara sing kono sing ngombe tok samane ya ono wis segala kemaksiatan di situ. Oh, itu tempat yang tidak layak bagimu. Kalau Anda seperti itu, kamu datang pun tidak wajib, apalagi tidak sunnah, apalagi wajib. Tapi kalau datang boleh, tetap boleh. Jadi tetap boleh meskipun udzur syar'i. Ya seperti ada orang datang tapi nduk kono kok ono, mohon maaf mungkin ono hiburan, yang hiburan itu penuh dengan kemaksiatan samanya, dengan joget-joget yang seronok dan lain sebagainya. Maka kamu boleh datang, boleh. Nah, cuma kalau bisa jangan bersamaan dengan acara itu. Karena ada sebuah kaidah la yutrakul haq li ajlil batil. Jadi la yutrakul haq li ajlil batil. Perkara yang hak tidak boleh ditinggal li ajlil batil, karena di situ ada sebuah kebatilan. Hak tetap harus ada. Jangan sampai hak itu ditinggal karena di situ ada kebatilan. Mestinya hak itu datang untuk membenarkan kebatilan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, kan gitu kan. Nah, ini berangkat dari bagaimana para sahabat itu ketika sudah Fathu Makkah, mereka itu mau tawaf. Nah, setelah tawaf terus mau sa'i. Lah di Pesaen itu masih ada dua berhala. Berhala. Jadi ada dua berhala. Akhirnya para sahabat ketika itu mau sa'i. Wah, ini ragu ini boleh apa enggak ini? Sa'i itu hak, tapi di situ masih ada berhala. Nah, makanya ketika itu terus mereka minta fatwa ke Rasulullah, terus malaikat Jibril datang. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha ayat tawafa bihima. Nah, itu turun itu. Fala junaha ayat tawafa bihima. Maka fala junaha, tidak ada dosa bagimu ayat tawafa, untuk kamu tawaf muter-muter bihima dengan safa dan marwah. Tidak apa-apa. Meskipun ada batil, tapi hak tetap harus dilaksanakan. La yutrakul haq li ajlil batil. Oh, meskipun ono dandut, ono apa-apa, ya wis datang wali tetap datang. Jangan sampai haknya itu hilang karena ada batil. Mestinya hak itu datang untuk membersamai, bahkan menghilangkan kebatilan. Faslun fil ahkamil qasmi wan nusus wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana darabna bi annana qadarabna